Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan juga rekan-rekan kita, agenda hari ini, malam hari ini, sowan Kiai. Ya, saat ini saya berada di depan dalemipun Gus Sahrul. Ya, beliau saat ini menjabat Khatib Surya PCNU Kabupaten Lamongan, yang di dalamnya ini beralamat di belakang halaman Pondok Pesantren Sunan Derajat. Ya, mari diikuti dan juga disimak dengan baik, karena ini adalah tema yang sangat menarik, yaitu tema Hari Santri 2021. Terima kasih. Ya, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pripun kabare jenengan sama niki? Baik, semakin hari semakin baik, makin sehat. Ya, alhamdulillah. Lahir dan batin. Karena ada orang sehat lahirnya, batinnya Nggak sehat. sakit, batinnya sakit. Ada yang batinnya sehat, tapi lahirnya tidak sehat, kurang sehat. Maka alhamdulillah sampai hari ini saya sehat, alhamdulillah sehat lahir dan batin. Jadi lahir dan batin itu bukan hanya minal aidin wal faizin. Mohon maaf, lahir dan batin. Berarti olahraga itu kan menyehatkan jasmani, Gus. Iya. Kalau rohani olahraganya itu seperti, Gus. Ya. Kalau rohani itu kaitannya dengan hati. Hati itu juga perlu nutrisi. Iya kan? Nutrisinya hati itu ya zikir. Jadi tidak ada hambatan kalau kita mau ngasih nutrisi hati itu dengan aktivitas apapun. Gak ada alasan, bersamaan itu iso. Seperti saya mau minum ini, bismillahirrahmanirrahim. Hati bersyukur, hati berzikir. Kemudian tangan saya menggerakkan ini. Kemudian niat, ya niat kan juga di hati. Niat saya minum air agar sehat, agar bisa melakukan aktivitas. Sudah pahala. Tapi kalau tanpa niat hanya dapat paha saja. Bahagia. Nah, itulah. Jadi harus seimbang. Nah, hati pun juga perlu dihibur toh. Jangan terus kemudian diporsir sehingga lelah. Pokoknya semboyang aja 24 jam. Tanpa liburan. Tanpa libur sama sekali. Butuh wisata, butuh lihat panorama, ya kan? Di sini dekat laut, melihat laut. Kemudian bersyukur, alhamdulillah, ono sing apik, subhanallah. Ono arek nang ngono terus mari ngono no pinggir pantai, sotok cincing-cincing, subhanallah. Karena kan terhibur ya kan. Tidak disengaja gitu. Disengaja belara. Iya, kan min haisu itu kan. Min haisu layah tasib. Ndelok ngene, piye maneh wong ndelok. Tapi aja diploroti seterusnya. Awas nak dicincing munggah cincingmu. Enggak, hati kita enggak gitu. Biasanya kan kapan ketipan itu kan gak bobo, Gus. Ketipan loro. Nah, biasanya ketipan yang kedua itu direncanakan. Ketipan yang pertama itu refleks. Biasanya gak ketip-ketip, Gus. Ya. Nggih, berarti yang cocok untuk pelajar-pelajar niki pripun, Gus? Untuk kesehatan hati niku wae lho. Ya. Jadi aktivitas fisik kayak seperti ini, kemudian setelah ini delok makesta. Ya itu jangan sampai kita terus kemudian merasa terbebani. Ya kan? Itu anggap wisata rohani gitu aja kan. Wisata rohani bahwa kita ini santrinya Mbah Hasyim ketika ngopeni berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena kita ini tidak menangi Mbah Hasyim, tapi tetap diakoni sebagai santrinya Mbah Hasyim dengan syarat, syaratnya kita khidmah di Nahdlatul Ulama. Ngono kan ya seneng. Jadi kita merasa terhibur, nggak akan terus kemudian merasa terbebani jauh-jauh dari Lamongan, kemudian nanti misalkan sampean ke Sendang, jauh toh malam hari. Tapi kalau ini kita pahami bersama, iki lo nyantri. Itu toh.
itu ndak ada apa-apanya dibanding dengan ulama-ulama dulu ketika nyantri begitu berarti wis poso pisan. Lek potongane sampean enggak potongan wong posoan. Tapi Poso Ramadan. Iya ta wis poso. Terus kemudian qiyamul lail. Contoh saja Syekhuna Khalil Bangkalan itu. Ngajinya di Sidogiri. Kemudian dia menempati salah satu pesantren kecil yang jaraknya itu sekitar 13 km. Iku melaku, Mas. 13 kilo itu melaku. Enggak cuma jalan. Sekali jalan, beliau itu menghatamkan Yasin 20 kali. Pulangnya 20 kali 40, cek ganjil 41 kali. Ya itu. Tetapi karena beliau ini menganggap ini bagian daripada wisata hatinya, seneng ta'alum itu, yo enteng. Atine wis ngerasa enteng. Itu yang dilakukan oleh beliau. Ini kayak situ amaliyahnya yang lain banyak, nanti Mbah Hasyim juga kan gitu. Nah, kalau kita meneladani muassis Nahdlatul Ulama, salafuna soleh, ulama-una as-solihun, wah luar biasa, ya kan? Dan karya-karyanya itu sekarang tinggal baca, ya, tinggal baca. Nah, ini kalau sampai tanya gimana kita itu biar enteng hati nih, gitu caranya. Memang nggak bayangkan kan kalau dari sini sampai Lamongan PC, kadang seminggu 2 kali 3 kali saya, itu. Itu. Nah, tapi ini wisata hati ya. Ini bagian kita khidmah di Nahdlatul Ulama. Suatu saat kita nanti gelek kan akhirat karo Mbah Hasyim. Ndi yo aktivis NU. Ono genderone ngono kira-kira ya. Nggih lah, niki kan mumpung ajenge momen Hari Santri, Gus. Nah niki kan santri niku kan secara peran dalam negara kan luar biasa. Dan niki menurut jenengan, Gus, niki kan seharusnya santri ini pripun ben boten baperan tapi berperan ngoten. Iya. Pripun nggih. Jadi saya sering mengatakan bahwa hari ini tuh ada makhluk Tuhan yang paling seksi. Waduh. Itu namanya santri. Iya toh? Gak santri loh ngaku-ngaku santri. Ya Banda. Wis gak santri, ngaku-ngaku gak santri, dihubung-hubung nih karena bapak nih, mbah nih pernah nyantri. Saking hebatnya santri. Ya, jadi makhluk Tuhan yang paling seksi. Nah, kalau kita ngomong peran itu ado iku engko. Maka harus diawali dulu bagaimana ketika santri itu berproses dari awal dulu. Ya. Juga kita harus mengungkap juga bagaimana sejarah santri, sejarah pesantren. Kalau kapan hari saya sempat podcast itu di Jamal itu saya katakan bahwa tahun 1718 itu Sidogiri berdiri. Waktu itu saya anggap ini wis tuwek, ternyata ada yang lebih tuwek lagi. Pesantren Al-Kahfi itu berdiri pada tahun 1445 kalau tidak salah. Itu pada eranya Mbah Ngampel. Itu ada di Kebumen, Sumolang. Ya. Jadi Sayyid Kahfi ini datang. Saat itu ya belum ada yang namanya Kebumen. Gitu loh. Itu menangi Majapahit. Menangi Mbah Ngampel. Bahkan salah satu putranya Mbah Ngampel itu sempat dititipkan ke Sayyid Kahfi. Jadi sebelum adanya Indonesia, pesantren itu sudah ada. Gitu loh. Cuma karena pesantren ini dari awal dan santri juga dari awal itu punya prinsip kemandirian ya Mas. Kemandirian. Maka ketika saya melihat resolusi jihad, ya, tanpa adanya resolusi jihad, fatwa jihad dari Mbah Hasyim Asy'ari, karena ini juga momennya Hari Santri ya.
Kira-kira kalau nggak ada fatwa jihad dari Mbah Hasyim, kira-kira kita bisa menikmati kemerdekaan apa enggak sih? Nggak bisa, Gus. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah, setelah kemudian bisa mengalahkan sekutu, dan saya yakin kok yang ada di garda depan itu santri, kiai, dan torekot. Terus mari menang, terus ngapain santri itu? Balik lagi ke santren. Padahal kalau saat itu terus kemudian ambil peran, ambil posisi, menjadi penguasa, kan sama dengan membalikkan telapak tangan. Mereka pejuang. Ya, berapa nyawa, berapa darah yang sudah tercecer itu dari santri, kiai, ahlu torekot. Nah inilah kembalinya sini, figur kiai. Santri itu mesti manut Kiai. Mesti manut kiai. Kalau sampai suatu saat santri ini sudah tidak manut pada kiai, pantas diri saat itu. Tunggu saat kehancurannya saja. Ketika kiai mengatakan A, iki fatwa jihad. Fatwa jihad itu beda dengan fatwa siasah, fatwa politik. Lebih berat mana, fatwa siasah atau fatwa jihad? Jihad. Karena urusannya karo Nyawa. lek siasah urusannya karo jabatan dan duit toh. Nggih. Iya pada? Iya. Mari yo mari. Lah, hubungan batin itu semenjak santri itu nyantri di pesantren nyambung. Maka ndak ada yang mengatakan mantan santri, ada nggak? Nggak ada. Mantan Santri. kiai ada apa enggak? Nggak ada. Ada. Sampai lulus pun, kalau tradisi salaf itu ketika lulus, misalkan mau pindah dari satu pesantren ke pesantren yang lain, mesti mengatakan, tolong yai, saya jangan dihapus nama saya dari pesantren ini. Tetap karena apa? Karena biar tetap nyambung hubungan batin antara santri ini dengan kiainya. Santri itu kan habis sholat mesti kirim Fatihah atau nang guru-guru nih, mbok iku situ-situ atau diropel. Wa ila masayihina wa masayihina lahumul Fatihah. Boleh kader Ibnu ojo ngono rek. Lek Mbah Hasyim ya kudu sampean Fatihah dhewe ngono ta? Nggih. Mbah Hasyim Asy'ari, assalamualaikum, tapi aja keliru ana Asy'arine gitu. Hasan Asy'ari ketua. Ono Asy'arine aja keliru ya. Nah, jangan sampai keliru gitu loh. Ini yang sehingga beberapa peristiwa, beberapa situasi ya. Misalkan kiainya sudah kabundut, kemudian salah santri itu sudah menjadi tokoh gitu ya. Itu ketika menyelesaikan satu problem gitu, tiba-tiba terus kemudian kiainya hadir, entah dalam mimpinya atau apa, memberikan isyarat. Itu kadang masih hidup pun kemudian tetap sowan, awakmu lak duwe ngene. Sadurunge ngomong gitu loh, sudah disampaikan jawabannya. Atau bahasa orang Jawa, weruh sadurunge winarah. Itu banyak seperti itu. Nah, model kiai seperti itu lebih banyak di Nahdlatul Ulama. Karena apa? Di tempat di pesantren itu tidak hanya fisik, tapi juga batin juga. Dulu santri itu ketika nyantri, itu gak mbos terus kemudian delok kamare, delok jadwale, delok kantine ya. Nggih. Ndak. Langsung. Tapi survei dulu di pesantren ini apa yang bisa kami lakukan. Ono sing bersih-bersih WC, got kamar mandi, masakno bunyai, merawat tanamannya kiai di sawah ladangnya, punya ternak, merawat ternaknya sebagai bentuk khidmah tabarukan kepada kiai. Jadi tabarukan, khidmah, ta'alum itu nanti nomor loro, nomor telu, nomor papat, muri ta'alum itu. Ya kan? Karena apa? Mereka tahu, ya, mereka sudah membaca referensi, mereka sudah punya pengalaman.
pengetahuan juga bahwa tathirul qulub, bersih nyuceni ati itu penting. Jadi dengan ro'an, dengan khidmah ngersii kotoran-kotoran semuanya itu, agar sombong itu menjadi penyakit yang bisa dihilangkan dengan cara-cara seperti itu. Kalau masih ada kibur sombong, tidak mungkin dia mendapatkan ilmu, khususnya ilmu yang manfaat dan barokah. Profil seperti ini sampean cari dimanapun selain pesantren onora. Mboten enten. Nggak ada toh? Nggak ada. Nggak ada. Belum nanti metode pengajarannya, ada sorogan, ada bandongan, ada yang kiai membacakan kitabnya, ada yang santri kemudian membaca, ditasheh oleh kiainya. Dan yang kedua ini sekarang mulai langka. Ngarepe kiai lho, gak kemringet ta? Iya toh? Iya. Nah, ini. Nah, dengan ditempa seperti itu, pada situasi yang bagaimanapun santri ini mesti siap. Ada perbedaan kurikulum pesantren dengan kurikulum nasional itu sitok tok Mas perbedaan paling menyolok. Napa nih? Lek kurikulum nasional menyesuaikan zaman. Ya. Lek gak sesuai hilang. Tapi kalau pesantren menghadapi zaman, ada kekuatannya di situ, ada powernya di situ. Ya kan? Situasi apapun santri itu mesti siap. Senajana potongannya kok ndewek ini sarungan seperti ini. Jangan lihat casingnya. Iya, jangan lihat casingnya. Tapi bagaimana perannya? Apalagi sekarang di era digital seperti ini, ya kan? Semuanya serba wah, semuanya bisa dilihat siapapun. Maka saya sering katakan, jangan menjadi penikmat, ya kan? Jangan menjadi penikmat apapun yang ada di medsos saja. Tetapi bagaimana kita mewarnai, kita mengisi, kita punya peran di situ. Punya peran di situ. Ini tugasnya santri, tugasnya IPENU seperti itu. Oke, kalau kita bicara tentang santri, mungkin saged jenengan ceritakan pengalaman-pengalaman saat jenengan nyantri. Ya, pripun tabarukane kali kiai ngoten. Sampai hari ini itu yang tidak bisa hilang dari ingatan saya, dan mungkin nanti bisa sampai lakukan iktibar ya. Dari Sunan Derajat ini lulus aliyah, saya kemudian ke Sarang. Setelah itu kemudian ke Tarbiyatun Nasiin Pacul Guang Kiai Aziz Mansur, saudaranya Rois Suriah BW Kiai Anwar Mansur. Tarbiyatun Nasiin itu masih keluarganya Mambaul Ma'arif. Sambil kuliah, ya kuliah awal antara Tebu Ireng dengan Tarbiyatun Nasiin itu jauh. Maka saya terkadang di Tarbiyatun Nasiin, kalau pas pewadat di kampus itu saya di Darul Falah, di Cukir, dulu Yai Adlan Ali. Wamin karomatihi, karomatnya, keramatnya Mbah Yai Adlan Ali itu, kalau ngaji kitab fikih misalkan Fathul Qorib, biasanya di bulan Ramadan atau apa itu, kalau ngaji kilatan ya, iku lek kapan yang dibaca itu sholatul istisqa. Sholat istisqa. Ora usah praktik sholat, moco kitab iku langsung mendung. Pas ndonga udan. Ngeri toh. Ini urip kinasenya Mbah Hasim itu. Ya pas ngaji nak Tebu Ireng, Cukir dengan Tebu Ireng kan dekat toh. Nah itu. Nah ketika Yai Aziz mengatakan, saya di Yai Aziz itu dapat ngaji muhadzab, sarah muhadzab Syafi'i itu, kemudian tafsir Jalalainnya juga, kemudian Ahkamus Sultaniyah, kemudian An-Nawadir, ya, di antara kitab-kitab kecil yang lain. Kemudian saya dipanggil. Kalau di pesantren panggilan Kang, nggih Kiai. Sampeyan saiki nang Denanyar wae. Pengasuhe mbakku. Nggih Kiai. Yo karo kuliah. Tetep sampean kuliah.
Denanyar Tebuyereng itu ya, kalau naik angkot itu oper ping pindho. Denanyar. Lebih jauh. Tak lakoni. Jadi sami'na wa ata'na sepenuh hati, nggak karena ini dan itu saya pindah ke Denanyar. Tetapi saya juga punya syarat seperti tadi itu, yai pun dibusek nih kulo saking tarbiyatun nasiin. Dan kalau Ramadan misalkan di sela-sela libur saya, kulo nggih nyuwun tulung permisi derek ngaos ten mriki yai, ndak apa-apa. Alhamdulillah di Denanyar diterima Yai Sohib Bisri, kemudian ngaji Ihya di menantunya Yai Zaidan Hadi, kemudian Syarah Ibnu Athaillah, Syarah Hikam Ibnu Athaillah itu, dan Asbah wa Nadhair, 3 kitab itu. Ya, ternyata tidak lama saya di situ, hanya 3 bulan, bulan yang keempat sudah pengurus, kemudian dapat 7 bulan, kepala pondok 2 periode. Tak lakoni ya mas. Sela-sela waktu kosong, misalkan ada libur kuliah, saya pamit. Kalau tidak di Tarbiyatun Nasiin, saya di Kewagian Fathul Ulum Yai Hanan. Yai Hanan ini keramat betul beliau ini. Tirakate yo kuat, posone yo kuat, wirai juga. Konon beliau ketika nyantri itu 3 tahun atau 5 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Tahu zaman ngelakoni setahun lo sholat jamaah gak tahu ketinggalan takbiratul ihramnya imam sampai nang omaku gini. Seminggu mawon Gus. Seminggu mawon. Paketan pulsamu 5 bulan tak jatah. Aku mau njaluk donga, insya Allah dongane manjur, mustajabah. Karena istiqomah sholat jamaah selama 1 tahun. Iki 3 tahun wakil ono ngarani 5 tahun. Di sana enak gitu, enteng gitu kan ya. Kalau ikut kiai itu enteng, tapi harus benar-benar sepenuh hati. Nah, lulus S1, kemudian saya nggak langsung pulang. Saya nyantri di Kajen di Yai Ahmad Muhammad Sahal Mahfud. Ya, waktu di Denanyar sudah ketemu dengan putra beliau Gus Rozin yang sekarang menjadi ketua RMI Pusat, ya kan. Ketika di Kajen juga ketemu bersama beberapa gawagis di sana. Nah, itu Kajen itu kan unik. Ada berapa pesantren itu? Banyak kan? Banyak. Mbah Dolah itu pesantren. Di dekatnya makamnya Mbah Mutamakin kan berjajar beberapa pesantren. Saya mukimnya di Yai Sahal. Pas di situ tidak ada ngaji atau apa, saya di pesantren-pesantren sekitar itu adalah 10-an pesantren itu. Ke kiai ini pas ngaji apa ikut semuanya. Ini hiburan santri ngaji. Sampai sekitar tahun 2000-an baru saya pulang. Kadang saya pengen meneh, tapi beliaunya sudah kapundhut. Yai Sahal kapundhut, Yai Aziz kapundhut. Yai Aziz kapundhut bersamaan dengan Kongres IPNU di Solo ya saat itu ya. Barengan saat itu waktu saya ke sana kemudian dapat berita langsung ke Jombang. Ngono Mas. Nggih. Iku lakune santri seperti itu. Nggih. Ono posone, ono wirite. Lek kapan nang Kewagian itu malam Jumat itu mulai jam 2:30 sampai meletek srengenge sila. Malam Jumat. Sampai sekarang. Insya Allah sampai sekarang. Nampung gue jajal rono. Ya, sing asam urat bareng gue kali rekan-rekan. Ya, soan-soan ke kiai itu bagian daripada tradisi pesantren, tradisi NU, dan juga harus menjadi tradisinya IPNU dan IPBNU. Ben batine kuat. Ya kan nutrisinya cukup. Lek asupan nutrisi atine batine gak cukup, ya repot. Gitu loh. Nah, kegiatan-kegiatan santri, pesantren sekarang pun mengalami perkembangan yang luas. Sehingga 2 tahun yang lalu, 2 tahun atau 1,5 tahun yang lalu itu, saya diundang oleh salah satu perguruan tinggi di Amerika, ya, Gonzaga University di Washington itu, untuk bicara tentang fikih ekologi. Fikih lingkungan hidup. Nah itu
Jadi menarik ya, bahwasanya yang namanya ekologi itu sekarang menjadi pembicaraan yang menarik dan seksi juga kan ya. Nggih. Dan itu kalau pesantren yang saya kaitkan dulu awal tadi itu, dimana ketika santri nyantri ono sing resik-resik, ono sing tandur. Ini kan bagian daripada mencintai tanduran, alam sekitarnya. Bahwa kalau kita nanam seperti ini, secara otomatis kita sudah sedekah oksigen, Mas. Orang bisa menghirup udara segar. Itu jadi amal jariah. Gitu loh. Nah, khidmah ini hampir Mbah Hasim juga dulu khidmah di Mbah Khalil Bangkalan. Oh, kegiatannya nang kono ekstrim banget kalau santri sekarang. Waktu saat cincinnya Bunyai itu kejegur WC, jegur sapi deng. Nggak tahu ini apakah ini cincin mahar atau apa, membuat beliau sedih. Ini kalau sekarang viral lah karangan santri. Kemudian sapa sing wani? Saya mengatakan saya. Jok Gus, putranya Kiai Mbah Hasim, Mbah Asari. Kok tangan sampean sikile gatel gudiken. Wah. Santri dinyatakan lulus nek kapan sing ngicipi gudeg ya. Siram banyu laut terus. Gini. Akhirnya sapi deng dibuka, coba gurih, bayangkan itu sapi deng itu ketemu cincinnya itu ketemu diaturne nang Mbah Khalil. Niki Kiai, insyaallah ini cincinnya yang jatuh. Terus diresiki wis mambune wis gak mambu. Ya, kemudian mendapatkan berkah, didoakan Allah maj'alna wa auladana wa talamidana khususon iku Mbah Hasim As'ari min ahli ilmi wal khair. Itu yang lain banyak sekali. Bahkan sekarang yang banyak ditulis oleh teman-teman santri di medsos itu Mbah Hasim ketika di Syekhuna Khalil Bangkalan, cah iki ana wong tuwa no gerbang. Itu kalau nggak salah hujan atau apa gitu kan. Sopo sing gelem gendong rene ya. Digendong karo. Dem kok balik namanya nang kono ya. Setelah itu saya kena meneruskan pembicaraannya. Kon ngerti sapa iku mau? Nabi Khidir. Ya liyane getun. Nah, getun iku mesti dibanguri kalau nang arep pendaftaran. Iya toh? Gitu. Mbah Manap. Sama Mbah Manap. Mbak Manap ini masuk santri yang sepuh di sana itu. Kalau nggak salah sampai 23-an tahun. Kok bosone cah pondok ini ngoyot misalnya. Ngoyot. Ya, nah itu khidmahnya diantara ngulangi arek-arek cilik sing durung pati iso nahwu, kitab-kitab kecil kok saiki kena privat. Privat nih. Nah, santri-santri iki ngerti sing privat ke situ. Mbah Manap iki poso, Mbah Manap iki ada yang perlu ono camilan kayak UT-UT kayak apa. Lek kapan sing yang ikut ini tadi terus kemudian dapat kiriman, nongi sore kloso tikarnya itu diselempitno duit. Tapi jangan sampai ketahuan Mbah Manap. Lah, rutinitas roan ya. Nggih. Kerja bareng. Kerja bakti. Itu kan biasanya hari Selasa atau hari Jumat. Saya guna Khalil ngene, ayo roan. Nap, aku pengen roan, delok roan nang kamarmu. Nggih, Kiai. Nanti buka kamarmu, tikarmu dibuka. Tikar dibuka, lek saiki ngono, dhuwit saiki ngono sing warnane abang iku kabeh. Aku takon nang ketua saiki. Kalimah thayyibahmu murut dhuwit sakmono kae ngono apa? Allah. Alhamdulillah. Syukur Gus. Mana iku nangis ya Allah, saya enggak minta ini, saya khawatir jatah no akhiratku gak ono. Ya, akhirnya terus kemudian lulus dari situ, kemudian sempat mampir juga di Tebuireng. Setelah itu di Tebuireng ada orang kiai yang mencari menantu, ya kan, sowan ke Mbah Khalil, saiki calon mantumu iku ana nang Hasim kono nang Tebuireng Paranono, ketemu tapi wis tuwa dan mengatakan usianya 45 atau 50 tahun. Kemudian calon istrinya itu sekitar usianya 17 tahun, nggak apa-apa. Akhirnya diambil menantu, dibawa ke Kediri, dibuatkan tempat istirahat yang sederhana, rumah sederhana di tengah-tengah kayak hutan unusian saat itu. Ya, karena ini orang pinter, orang alim, ya kampus saya itu banyak yang belajar ke situ, lama kelamaan terus kemudian menjadi pesantren, dan itu pesantren sampai sekarang menjadi pesantren yang
besar juga, kalau tidak salah santrinya 28.000. Nama pesantren itu adalah Lirboyo, dan nama Manap kemudian menjadi Abdul Karim. Ditempah koyok ngono cak. Ya, dan mereka semuanya itu kemudian ada undang-undang pesantren. Lah kita tasai, tapi apa protes? Enggak pernah pesantren protes. Dikek yo diterima, ora dikek ora apa-apa. Karena terinspirasi oleh Mbah Manap tadi itu, kono akhiratnya nggak oleh apa-apa. Itu juga menginspirasi kita semua. Setiap langkah kita benar-benar ikhlas. Nah, itu kan enteng lek ngono. Dan yo seneng ben ben bareng bahas. Inti pengurus cabang penuh Lamongan yang dikomandoi Ketua Ari. Iya kan. Nggih niki kan wow kan sampun jenengan criosaken mengenai pengalaman-pengalaman jenengan saat nyantri kan. Mungkin saged jenengan sukani pesan dan kesan kangge pelajar-pelajar NU Lamongan khususnya niki kan rekan-rekan kita ini biar bisa diakui oleh santrinya Mbah Hasyim Asy'ari kan. Terus dilajengaken jenengan sukani closing statement jenengan. Ya. Kesannya tadi kan sudah kalau kesannya ya. Bahwa semuanya ini kan kita menjalani proses. Ya, menjalani proses itu balik nang niate. Ya, kalau niat kita bener-bener tulus untuk khidmah di Nahdlatul Ulama dengan niatan ngapi'i awak. Jangan sampai punya niatan ngapi'i NU itu sapi. Ngapi'i awak dewi. Karena apa? No NU itu banyak ulama, banyak kiai yang kita bisa tabarukan di situ, kita bisa khidmah di situ, kita bisa ta'alum belajar di situ. Wis itu perguruan tinggi universitas yang tidak ada duanya di dunia ini adalah Nahdlatul Ulama. Lengkap. Maka secara otomatis kalau kita khidmah di Nahdlatul Ulama dengan cara seperti itu, diakoni muridnya Mbah Hasyim Asy'ari, diakoni santrine Mbah Hasyim Asy'ari. Dzurriyyah kita itu didoakan dzurriyyah yang thayyibah, dan yang paling pokok lagi kita didoakan oleh Mbah Hasyim meninggal dalam keadaan husnul khotimah serta anak cucu. Gratis. Nggih kali nyuwun barokah doa ngoten. Kangge rekan-rekan kita niki ben saged melampaui niku eco ngoten. Ya. Al-Fatihah. Ya kan abdu ya kan mustaqim siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatana wa Ibnu IPPNU cabang Lamongan min ahlil ilmi wal khair. Amin. Wa ahli sholah wa ahli tilawatil Qur'an. Amin. Wa min ahli sunnah wal jamaah. Amin. Wa la taj'al wa iyyahum min ahli syari wa dhair. Bana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma hassil maqasidana wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Iya kan. Nggih kula kalih rekan-rekan kita niki ajenge kundur miyen. Monggo tenggene. Monggo yang penting semangat. Nggih. Jangan kendor. Nggih. Ya. Nggih, matur suwun. Sama-sama. Pengetahuan iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.